Shalom. Nanti ujungnya kita akan bertemu dengan perjanjian juga ya. Karena memang itu yang apa ya istilahnya ya, menjamin kita. Ya. Itu sebabnya ada istilah ya, I'm saved by apa? The covenant. Ya. Nanti saya akan bagikan sedikit tentang, kebetulan saya juga menyiapkan tentang perjanjian. Apa bedanya janji dengan perjanjian? Itu dua hal yang berbeda, Saudara ya. Nanti kita akan sama-sama belajar dari beberapa kisah dan pengertian. Saya minta beberapa teman untuk membantu, jadi saya mengerti hal ini, saya belajar ya. Firman Tuhan hari ini itu tentang bagaimana Tuhan menggrafir hati kita. Ini tidak mudah ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan minta supaya Tuhan minta kita mengikatkan diri. Tuhan yang minta loh ya, dari pihak Tuhan dulu. Kita ini pakai apa? Tandanya sebagai tanda perjanjian, kita pakai gelang apa? Heart and soul, dan digrafir di situ, betul ya? Ada tulisan I'm with you apa? Heart and soul. Itu yang digrafir adalah gelang. Dulu juga pernah cincin ya. Dan di situ ada nama-nama Tuhan. Itu yang digrafir cincin. Nah, sekarang yang digrafir adalah hati. Wah, ini enggak gampang, Saudara. Dan kebanyakan orang Kristen mental di sisi itu. Sehingga timbul banyak orang yang berguguran. Banyak orang yang ujungnya kecewa dengan Tuhan, berguguran, hanya melihat Kanaan dari jauh, buru-buru melihat, di padang gurun mereka sudah mati. Alkitab Perjanjian Lama itu adalah sebuah gambaran yang kalau saudara baca di sebuah versi dikatakan sebuah peristiwa yang masih bayang-bayang, samar-samar, the shadow. Tapi bukti kenyataannya, lahiriahnya, hukum rohnya itu terjadi di Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau di padang gurun ada 2.000 orang Israel, 2 juta orang Israel mati di padang gurun. Maka dalam kehidupan kita yang sesungguhnya ada orang-orang yang memang gagal dan tidak sampai kepada pemenuhan janji Tuhan, mati di tengah jalan. Imannya mati, pengharapannya mati, kasihnya mati, dan selesailah destininya, mati tidak sampai. Nah, saudara, pagi ini kita akan belajar ya sama-sama bagaimana untuk kita ini menjadi orang yang pada akhirnya ngerti hati Tuhan. Tubuh kita ini menjadi bait Allah dan Tuhan tinggal di situ. Dan kita ngerti Tuhan itu maunya apa. Kita jadi benar-benar one heart and soul dengan Tuhan. Ngerti pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, ini urusannya dengan hati, Saudara. Makanya kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan itu dalam hidup kita menggrafir hati kita dengan cara yang manusia pasti akan hindari ini. Secara manusia pasti akan hindari. Tapi kalau itu Tuhan yang mau, Tuhan tahu itu baik buat kita. Amin. Ulangan 9 ayat 7 sampai 11. Terima kasih ya. Ingatlah murka Tuhan, judulnya. Ayat 7 dikatakan begini. Jangan lupa bahwa kamu telah membuat Tuhan Allahmu marah di padang gurun. Kamu tidak mentaati Tuhan, dan mulai saat kamu meninggalkan tanah Mesir hingga hari ini kamu tiba di tempat ini. Ya, ini kitab Ulangan. Jadi sebuah perjalanan direview ulang oleh Musa, moment by moment, timeline. Kamu pernah begini, pernah diceritakan ulang semuanya, ayat demi ayat. Kamu membuat Tuhan marah di Gunung Horeb. Pernah ada kejadian seperti itu di Gunung Horeb gara-gara air. Tuhan cukup marah untuk membinasakan kamu. Tuhan cukup punya alasan. Setiap saat Tuhan cukup punya alasan untuk membinasakan kita kalau Tuhan mau, ya. Aku naik ke gunung untuk menerima loh-loh batu, yakni perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kamu, tertulis pada batu itu. Jadi perjanjian waktu itu ditulis di mana, Saudara? Di batu, ya.
kamu tertulis dalam batu itu. Aku tinggal di atas gunung selama berapa? 40 hari, 40 malam. Aku tidak makan dan tidak minum. Tuhan memberikan 2 loh batu kepadaku. Ia telah menulis perintahnya pada batu itu dengan jarinya sendiri. Jadi Tuhan menggrafir dengan jarinya sendiri, nggak pakai laser, saudara. Kita kemarin pakai gelang, digrafir pakai apa? Laser. Ini tangannya Tuhan sendiri, lasernya dari tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu api loh, saudara, betapa panasnya ya. Ia menuliskan seluruh perintah yang disampaikan Tuhan kepadamu di atas gunung dari api. Perhatikan ya, api pada hari kamu berkumpul di sana. Jadi pada akhir 40 hari dan 40 malam Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu itu, yakni batu perjanjian. Ya kalau saudara perhatikan di tabut itu hanya ada loh batu, saudara. Ada mana ada loh batu. Nah kita bicara tentang loh batunya. Kita harus begini ya cara berpikirnya ya. Kita pernah terima pengajaran waktu itu. Kalau dengan Tuhan itu kita harus mulai dari dalam. Ya, bangsa Israel itu bangsa yang segala sesuatunya waktu itu di perjanjian lama diwujudkan dalam bentuk fisik. Betul ya? Kalau namanya tabernakel, ya tabernakel ada bangunan fisik. Ada 2 nama, Oholiab dan Besaleel, itu arsiteknya itu. Tabernakel itu mereka yang membangun dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Fisiknya tabernakel, perjanjian lama. Tapi sekarang perjanjian baru, hukum rohnya saudara. Gak ada tabernakel di sini. Yang menjadi tabernakel adalah apa? Tubuh kita ini, bait Allah ini. Ini tabernakel saudara. Yang ini tidak dibangun oleh tangan manusia. Ini dibangun oleh tangan Allah. Saudara dan saya dibentuk oleh Allah. Sehingga Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Ini tabernakel, ini the bait. Rumah Tuhan itu sekarang ini. Bukan tabernakel fisik zaman perjanjian lama. Saudara perhatikan ya. Yang perjanjian lama fisiknya, yang perjanjian baru hukum rohnya. Nah saudara juga perhatikan ya. Kita ini disebut sebagai orang Kristen apa? Israel itu Israel jasmani, betul ya? Nah, siapa sekarang Israel rohani? Ini loh. Saudara dan saya adalah Israel apa? Rohani. Dulu benar-benar hanya bangsa Israel tok yang diselamatkan. Kita enggak kecipratan, kita enggak kebagian apa-apa. Kita ini orang asing, bangsa asing. Tapi karena kematian Tuhan Yesus, karena pemberontakan mereka dipatahkan, kita dicangkokkan. Dan akan tiba harinya mereka pun akan dikembalikan untuk dicangkokkan kembali. Itu kebaikan Tuhan. Dulu ada yang namanya sunat, betul-betul sunat, fisik. Semua pasukan dan anak-anak yang lahir di rumahnya Abraham itu disunat semua. Bapak Abraham juga disunat, pakai batu api loh saudara. Bayangin kayak apa, sekarang pakai laser. Enggak sakit. Dulu batu api. Dan semua anak laki-laki yang sudah dewasa disunat. Dulu jasmani. Sekarang apakah kita masih mengalami sunat jasmani untuk mendapatkan bagian dalam perjanjian Tuhan? Bukan lagi secara jasmani tapi apa? Sunat hati, betul ya? Tuhan kerjakan di dalam manusia roh kita. Sunat. Dulu ada yang namanya tabut perjanjian. Dan itu adalah kehadiran Allah di situ. His presence. Tabut perjanjian. Nah, hidup kita sekarang ini menjadi tabut perjanjian saudara. Kita ini dikatakan sebagai orang-orang pembawa hadirat, betul ya? Bukan lagi tabut yang kita unjung-unjung. Ya, kita memang mengadakan tindakan profetik, betul. Sebagai suatu tindakan yang lahir dari iman kita, bahwa kemanapun kita pergi dengan kita mengangkat tabut, kalau kita pas arak-arakan, hadirat Tuhan akan membersihkan, mentahirkan, menghabisi semua yang jahat. Dihabisi, disingkirkan, dibersihkan dengan His presence. Maka Syamah. Immanuel itu tidak lagi di mana-mana saudara. Immanuel is within you, betul? Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Maka itulah yang namanya I'm with you forever.
Tuhan senantiasa bersama kita. Kalau dulu bangsa Israel kok perang, nggak ada tabut, nggak berani maju, Tuhan tidak menyertai. Sekarang, begitu saudara dan saya terhubung kembali dengan Tuhan, Tuhan berkata maju, maju. Karena apa? Hadiratnya bersama kita. He is with us, in us. I'm in you and you in me. Itu Immanuel. Dan banyak yang serupa itu saudara. Kalau dulu korban misalnya, bayangin kalau ini tempat di lapangan depan itu, sapi, kambing, ayam diisi korban semua. Betapa rusuhnya tempat ini. Karena apa? Korban disembelih, rame, kotor, bau. Dulu korban beneran binatang, kambing jantan, domba jantan, untuk mempersembahkan nutup dosa, penebus dosa. Kalau miskin ya sudahlah, burung tekukur, burung dara, enggak apa-apa. Dan itu benar-benar binatang. Sekarang saudara perhatikan hukum rohnya. Korban itu apa? Yang kita korbankan di hadapan Tuhan sekarang hari-hari ini apa? Doamu, air matamu, teriakanmu. Mungkin saudara mempersembahkan uang, waktumu, sesuatu yang Tuhan minta secara khusus dalam hidupmu. Saudara meletakkan itu. Harga dirimu, your pride, nama baikmu, itu korban saudara. Kita tidak lagi berurusan dengan yang jasmani. Karena hukumnya dalam perjanjian baru adalah hukum roh. Dan kita sedang hidup di dalam hukum itu. Itu sebabnya di kita ada hukum dan ketetapan. Itu sifat rohnya. Dan kalau saudara menangkap itu akan melampaui yang tertulis. Kalau saudara mengerti itu ya. Lalu dan macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah mengenai dua loh batu ini. The two tablets of stones. Dalam perjanjian lama itu betul-betul batu saudara. Tapi dalam perjanjian baru, saudara dan saya, kita ini dikatakan sebagai batu hidup. Maka firman itu Tuhan tidak lagi grafir di batu itu, tapi Tuhan grafir di mana? Loh hati kita. Dan detik itu digrafir, ditulis, diukir di sini. Maka firman itu milik saudara pribadi. Ada sebuah ikatan pribadi antara engkau dengan Tuhan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sayangnya saudara, ya saya bisa mengatakan ini bad news tapi juga good news. Dengan Tuhan selalu ada yang namanya harga yang harus apa? Dibayar. Cara Tuhan menggrafir ini loh yang tidak enak. Cara Tuhan menuliskan ini yang tidak enak. Kalau saudara pernah tato, saya tidak pernah tato. Katanya tato itu sakit ya, karena harus mengeluarkan darah, betul ya? Saya tidak tahu. Dan kita tidak boleh, khususnya imam. Tapi kalau saudara perhatikan di firman Tuhan, aku menulis engkau di telapak tanganku. Itu bahasannya I tattooed you in my palm of my hand. In the palm of my hand. Jadi Tuhan itu pakai tato. Ini istilah ya. Di tangan Tuhan itu ada namamu, ada wajahmu, ditato saudara. Dan hanya Tuhan loh yang boleh ya, kita enggak. Itu sakit, ditato itu sakit saudara. Nah, cara Tuhan mentato firman, menulis firman, menggrafir firman di hati kita, itu enggak enak saudara. Salah satu caranya adalah saudara harus mengizinkan perasaanmu dilukai. Salah satu caranya adalah Tuhan akan melukai saudara sedemikian rupa. Peristiwa, kejadian, keadaan, tekanan, pukulan, dan yang disasar, yang menjadi sasarannya adalah perasaan dan hati saudara. Beberapa orang menyebut ini istilah padang gurun, betul? Saudara dibawa pada satu peristiwa dalam satu waktu dan itu rentangnya agak panjang. Dan Tuhan sedang mengobrak-abrik, Tuhan sedang menata ulang, Tuhan sedang mengobrak-abrik, Tuhan sedang mencari dasar yang salah. Saudara tahu kalau yang namanya bangunan direnovasi karena dasarnya salah, itu harus mulai dari bawah, dibongkar lagi dari bawah.
Setiap anak-anak Tuhan yang tidak mengalami peremukan, maka Tuhan tidak akan bisa meletakkan dasar yang baru dalam hidup orang itu. Maka satu-satunya jalan yang Tuhan pilih, entah orang itu dibinasakan karena tidak mau diproses, atau Tuhan akan memproses orang itu, Tuhan akan merenovasi hidupmu. Dan ini artinya apa? Pembongkaran. Dan dasar itu bukan apa-apa saudara, dasar itu adalah hati. Maka itulah yang akan Tuhan bongkar, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan buat saudara melihat semua yang tersembunyi, yang jahat, yang ada di lipatan hatimu, Tuhan singkapkan semua. Itu akan sangat menyakitkan. Saudara akan dibawa pada suatu keadaan di mana aku akan melihat betapa jahatnya dirimu. Dan itu akan tersingkap. Dibutuhkan sebuah keadaan yang tidak menyenangkan untuk menyingkapkan the true you. Berapa banyak dari kita pada waktu perasaan kita, hati kita, harga diri kita dipukul oleh sebuah keadaan, dibenturkan oleh sebuah situasi, marah yang keluar. Saya paling enggak mau kalau perasaan kita dilukai. Siapa sih yang menyukai luka gitu? Siapa sih yang menyukai sakit? Tapi kalau ternyata dengan Tuhan harus disakiti, please do, silahkan Tuhan melakukan itu. Izinkan Tuhan melakukan itu. Kalau saudara tahu hasil akhirnya akan seperti ini dan baik dan mulia, saudara pasti punya yang namanya roh yang rela untuk diperlakukan seperti itu. Di Hosea dikatakan, aku akan membujuk dia, membawa dia ke padang gurun. Padahal di sana itu adalah sebuah keadaan yang nanti kita akan lihat berkatnya di padang gurun itu seperti apa. Tapi untuk dibawa ke sana, saudara kadang kita ini harus dipaksa, diseret, dibujuk untuk mau ke sana. Nah, Tuhan itu kadang membujuk kita, seolah-olah menggiring kita pada satu situasi. Untuk apa? Tuhan sedang mau mengerjakan hati kita. Tuhan sedang mau menggrafir hati kita. Tuhan sedang mau melukai kita di sisi itu. Karena Tuhan sedang ingin menuliskan rohnya, hukum rohnya di loh hati ini loh. Ingat ya, detik kita dibeli dan harganya lunas dibayar, maka tubuh kita adalah milik Yesus Kristus. Amin. Kita tidak berhak untuk menguasai tubuh kita, mau begini mau begitu, enggak. Sepenuhnya roh jiwa tubuh kita itu milik. Sudah ada yang membeli loh saudara. Jadi terserah Tuhan mau buat apa. Saya secara pribadi, saya ini bukan orang yang suka pakai gelang, pakai apa gitu ya, ribet gitu. Pakai kalung, pakai cincin. Tapi ketika Tuhan meminta itu, karena itu sebuah tanda dan tubuh kita ini milik Tuhan, ya sudahlah. Gelang sampai 2. Kadang orang di mall ngelirik saya gelang, itu mau ngedan gitu ya. Gelang sampai rangkap 2, terus kaki pakai gelang api, gelang biru ini apa gitu ya. Saya tahu lah, saya kalau dilirik EGP gitu. Sekarang saya mikir, kalau kamu lihatnya gelang ya gelang, buat saya itu senjata, maka jadilah senjata, betul ya. Itu bukan gelang, itu senjata, lu aja yang nggak tahu gitu loh. Ya saudara perhatikan pemimpin-pemimpin tempat ini, panglima tuh kalungnya tuh rangkep berapa itu coba. Aduh gitu, kalau lihat aja udah berat, tapi itu senjata saudara. Nah, kita juga begitu saudara, kadang-kadang kita ini harus dipaksa. Tuhan tuh maksa kita demi kebaikan kita, demi sebuah pemeteraian. Kalau saudara lihat sapi ya, milik seseorang, di pantatnya distempel pakai besi panas ya. Ya, itu sapinya, kalau sapinya plekmatis mungkin jeritnya dalam hati ya. Tapi kalau sapinya sanguin, wah seluruh negeri dengar, sakit gitu ya. Hosea, perhatikan ini saudara. Saya ambil dari ILT. Sebab itu lihatlah, aku akan membujuknya. Kita ini kadang dibujuk, digiring pelan-pelan halus, dibawa masuk kepada situasi di mana Tuhan sedang menyasar. Sasarannya, teropongnya adalah hatimu. Tuhan mau kerjakan itu. Sebab itu lihatlah, aku akan membujuknya dan membawanya kemana? Ke padang belantara, padang gurun, dan berbicara kepada hatinya. Ini loh saudara, Tuhan mau bicara dengan kamu heart to heart. Saudara bicara dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan topik yang tepat, dengan kedalaman yang sama. Heaven saudara, nikmat luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang mengingini kenikmatan hubungan dengan kita loh.
Tapi sayangnya kita ini kadang hubungan itu enggak ngerti dengan Tuhan. Masuk kamar doa, merem doa, ngomong. Ya bolehlah, boleh. Tapi sebenarnya sebuah hubungan yang Tuhan ingin nikmati dengan kita, itu adalah hubungan yang heart to heart. Saudara pernah punya teman yang dengan orang itu saudara bisa heart to heart talking? Atau ngomongin orang lain? Kan enggak mungkin kan, sampah banget gitu. Enggak ada kepentingan dengan kita. Waktu mahal, kesempatan itu mahal, jadi ngapain kita ngomongin orang lain? We better talk about us. Heart to heart talking. Tuhan itu Tuhan yang mengingini heart to heart talking. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan di situ, aku akan berbicara kepada hatimu. Tapi dibutuhkan sebuah keadaan yang senyap. Dibutuhkan keadaan di mana saudara dipisahkan dari hiruk pikuk keramaian, kerumitan, dan saudara dibawa ke padang gurun sendiri. In silent Tuhan akan bicara. Personally, just you and him. Itu waktu di mana Tuhan paling menikmati saudara, dan harusnya saudara paling menikmati Tuhan. Sayangnya peristiwanya menyakitkan saudara kalau secara manusia. Nah, ada versi lain saudara yang sangat bagus. Itu adalah momen, coba ya ditampilkan yang versi easy ya. Ada versi easy, ada versi amplified. Ini saya berikan supaya memberikan gambaran yang tepat saudara. Dan saudara beroleh pengertian yang utuh. Sehingga tidak ada pertanyaan ya. Sehingga saudara punya pengertian yang bulat. Pengertian akan menolong kita bereaksi tepat, bersikap tepat, dan melihat sebuah peristiwa dengan tepat ya. Dalam versi isi dikatakan begini, so I will speak words of love. Apa words of love? Words of hate atau words of love? Language of hate apa language of love? Words of love. Tuhan itu sedang mau bermesraan, pakai bahasa cinta. Sayangnya ngobrolnya di padang gurun bukan di kafe. Karena Tuhan tahu that's the best place di mana Tuhan mendapat your full attention, perhatianmu penuh itu hanya kepada Tuhan. Tidak ada tempat, tidak ada situasi yang paling tepat di mana manusia mencari Tuhan selain manusia itu berada dalam tekanan, peremukan, kesakitan, hampir mati. Yang dicari pasti Tuhan. Ada nggak yang nyari deposito? Ada mungkin untuk bagi warisan. Kalau ada yang dibagikan, kalau enggak ada ya sudah gitu. Mau bagi apa? Saudara jangan dilangin dulu ya. Mana ya? I will speak words of love to bring her back to me. I will lead her into the desert. Dibawanya kemana? Padang gurun. I will speak kind words Tuhan with her ya, to her. Tuhan tuh mau bicara baik-baik, mau berperkara. Jadi saudara, padang gurun itu begini, sebuah keadaan, di sebuah situasi di mana hidup saudara itu dibuat sedemikian rupa sampai saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Uang hilang, hubungan hilang, harga diri kena, dirusak, saudara dihancurkan, saudara diremukkan, and nothing you can do, tidak ada pertolongan dari mana-mana. Tuhan sengaja desain seperti itu, seolah-olah semua orang salah mengerti, semua orang tidak mengerti, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Saudara percayalah itu adalah momen di mana Tuhan ingin just two of you, berdua dengan saudara. Itu adalah momen di mana Tuhan want to say the speak of love, the word of love. Bahasa cinta. Ada masa gelap dalam hidup saya di mana saya harus semuanya saya kembalikan ke Tuhan. Saya pikir ini milik saya, ini hak saya, ini untuk saya. Ternyata enggak. Hubungan rusak, uang hilang, ini runtuh dan segala macam. Saya sudah di pelayanan. Dan rupanya di pelayanan itu tidak menjamin saudara mesra dengan Tuhan. Berapa banyak orang justru kehilangan Tuhan di pelayanan. Karena apa? Sibuk dengan banyak hal, hiruk pikuk pelayanan, kegiatan, aktivitas. Tuhan sudah di depan, saudara masih di belakang. Atau saudara sudah kecepatan dulu, padahal Tuhan masih di sini. Tidak ada lagi momen walk together with Him.
Saudara jalan duluan atau saudara jalan kecepatan. Dan tanpa kita sadari, Tuhan meninggalkan kita atau kita yang ketinggalan, saudara. Atau kita yang meninggalkan Tuhan. Untuk momen-momen seperti itu ya, kadang Tuhan itu harus narik kita kembali. Sit with me. Duduk kembali dengan aku. Karena buat Tuhan, Dia itu Allah yang sangat menyukai hubungan. Berdua, bicara, keintiman, quality time, itu akan mendasari semua apapun yang akan kita lakukan. Dan Tuhan mau semuanya dimulai dari Dia, bersama Dia, dan diakhiri juga dengan Dia. Tapi seringkali manusia memang begitu, lupa. Saya sendiri pun kalau sudah pelayanan banyak itu ya, doa asal-asalan, menyiapkan firman asal-asalan, belum terlalu dapat kuat gitu sudah saya ucapkan. Padahal tidak begitu harusnya. Itu sebabnya di versi isi tadi dikatakan apa? To bring her back to me. Mengembalikan hati kita ke Tuhan itu tidak gampang loh saudara di tengah pelayanan itu. Tetap pelayanan dilakukan tapi hati ini ya, jantungnya itu enggak berdetak. Hidupnya itu sudah enggak dialiri dengan firman. Sudah enggak ada lagi sentuhan Tuhan. Rasa Tuhan itu udah hilang. Udah kayak robot kalau di sini istilahnya. Dan untuk momen-momen seperti itu kadang Tuhan demi kasih karunia-Nya ya, Tuhan izinkan sebuah pukulan, jedak. Dan yang disasar adalah hati kita. Mengapa? Tuhan mau hati kita itu jangan jauh, jangan jauh. Tuhan mau begini loh, heart and soul. Dan itu sebabnya seketika saudara harus dilukai demi mengembalikan saudara dan saya di hadapan Tuhan supaya tidak hilang. Berapa banyak saya pun dalam pelayanan marah, tidak ada yang tahu, saya simpan. Berapa banyak orang yang kecewa, pesimis, skeptis, hati ini tidak rasa apa-apa. Begitu saudara datang menyembah Tuhan, saudara melakukan yang lain, hatimu tidak tahu kemana. Tuhan gak akan membiarkan itu terjadi saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan akan mencari, mengambil, mengembalikan dirimu pada hatinya Tuhan sendiri. Kasih karunia enggak kayak gitu coba. Itu loh artinya diselamatkan. Kita sendiri sudah gak tahu bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Doa sudah enggak bunyi, enggak rasa saudara. Bahasa roh latah, bukan dari roh saudara. Bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri? Kita butuh juru selamat. Dan itu selalu dimulai oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya saudara teriak tiap hari, Tuhan selamatkan aku dari kesesatan diriku sendiri, dari kejahatan diriku sendiri. Kita tidak pernah tahu loh seberapa banyak, seberapa jauh kita nyimpang, kita tidak ada yang tahu. Kecuali Tuhan memberitahu. Sebenarnya itu adalah masa di mana saudara sedang didamaikan dengan Tuhan kok. Tuhan sedang mengambil saudara. Saudara sedang dibawa kepada Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak mau kehilangan saudara. Ya, coba ditunjukkan yang versi amplified-nya. Ada lagi terjemahan begini saudara. Yang itu sama, ya dari ayat yang sama. Therefore, oleh sebab itu, behold, lihat, I will allure Israel and bring her into the wilderness. Tuhan akan membawa, menuntun bangsa Israel ke wilderness, desert sama. And I will speak tenderly to her, to reconcile her to me, untuk membawa, mendamaikan. Reconcile, pernah dengar kata rekonsiliasi ya? Dari kata itulah reconcile. Saudara tidak tahu seberapa saudara kecewa, marah, sinis, skeptis, dingin dengan Tuhan, saudara tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan membereskan dia di situ, sebab dia Tuhan. Tuhan yang menciptakan hatimu, Tuhan yang membentuk hatimu. Manusia tidak bisa merubah sesama manusia. Hanya penciptanya yang bisa merubah saudara. Ini pekerjaan roh semua. Nasihat terbaik dari yang bisa diberikan seseorang dalam hidup kita, itu mungkin hanya sampai di jiwa. Dan hanya memperbaiki perilaku. Tapi tidak sampai merubah sikap hati. Kalau tidak ada roh kehidupan di balik itu. Itu sebabnya hembusan Roh Kudus, Ruach HaKodes, itu harus yang disasar adalah hati. Sebab setiap perubahan yang tidak dimulai dari hati gak akan permanen.
Manusia itu hanya bisa berubah dalam sekian waktu. Ada periodenya. Sudahnya lupa lagi kok. Lihat aja pola di Israel. Perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Ditekan musuh, bertobat, nangis, ditolong Tuhan, makmur sebentar. Lupa lagi, tergelincir lagi. Datang musuh lagi, Tuhan membangkitkan bangsa asing atau raja-raja dari negeri asing, menekan bangsa Israel, memeras bangsa Israel nangis lagi, teriak lagi, Tuhan bermurah hati lagi, aman lagi, dipulihkan lagi. Terus kumat-kumatan kayak gitu, sampai ke masa raja-raja. Dan ingat ya, ada batas waktunya. Kita tidak pernah tahu saudara, bahwa sebenarnya padang gurun atau tempat yang paling tidak mengenakkan dalam hidup kita itu adalah masa di mana Tuhan sedang mau mengikatkan perjanjian pribadi dengan kita. Amin. Ya, ingat ya, Abraham itu Tuhan menyatakan akulah El Shaddai, the mighty God. Itu pada waktu dia, maaf ya, sebagai pria sudah tidak bisa lagi berfungsi loh. Sudah tidak bisa lagi menghasilkan anak. Sarah sudah mati pucuk. Tapi di momen yang paling gelap dalam hidupnya Abraham, disitulah El Shaddai itu menyatakan diri. Di momen yang paling lemah, paling gelap, paling tidak ada harapan, Tuhan show him his true color. Salah satu namanya the God Almighty. Alkitab mencatat juga Abraham dengan Tuhan. Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham pada waktu hari kelam kabut. Itu momen yang tidak menyenangkan, saudara. Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham, mulai hari ini aku akan menjadikan kau the father of many nation. Diberkatilah yang memberkati engkau, terkutuklah yang mengutuki engkau. Itu waktu Abraham imannya habis, disuruh ngitung bintang. Sedetik, beberapa detik sebelum pisau itu ditancapkan ke jantungnya Ishak. Stop Abraham, aku melihat hari ini imanmu. Itu momen paling desperate. Sebab sekian puluh tahun Abraham menanti anak, harus disembelih dengan tangannya sendiri. Itu bapak yang gila tuh kalau sekarang. Dan di momen seperti itu, detik-detik terakhir, aku Tuhan menyatakan diri. Itu perjanjian, saudara. So tidak pernah perjanjian itu diikatkan oleh orang yang lemah kepada pihak yang kuat. Selalu dimulai dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Sedikit saya jelaskan dan bagikan saudara dari yang saya belajar. Apa bedanya janji dengan perjanjian? Jadi gini, kalau janji itu fine lah ya, boleh dengan siapapun. Dan itu sifatnya sangat umum, sangat ringan, tidak butuh kedewasaan, tidak butuh komitmen. Dan itu bisa diucap, misalnya begini, saya dengan murid saya. Ayo siapa yang bisa jawab? Boleh. 1 atau 2 menit, you may leave earlier dari Google Meeting. Yang bisa menjawab boleh keluar duluan 2 menit dari Google Meeting. Oke, dia bisa menjawab atau dapat poin. Ya, ada beberapa guru yang cara memberi rewardnya adalah memberi poin. Dia janji, yang bisa jawab ada poin. Dan benar, dikasih poin, selesai. Saya pernah bawa makanan, teman saya minta, wah enak ya kelihatannya. Aduh maaf ya, ini aku lagi lapar banget hari ini, aku gak makan nasi. Jadi aku harus makan ini. Kamu mau gak tak bawain besok? Saya janji, karena pas gak bawa, besoknya saya kasih. Begitu saya kasih, selesai toh, saya tidak punya utang. Itu janji saudara, simple. Tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa. Paling kalau saudara bleset, dibilang ya lu ya nipu ya PHP, paling cuma gitu doang. Dan hanya sebagai sesama teman, tidak ada unsur kedewasaan atau apa-apa, tidak ada. Tapi kalau perjanjian, saudara ini selalu lahir dari pihak yang paling tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Saya beli rumah di Kemang, ini butuh kedewasaan dan ada aturan hukumnya saudara. Kalau perjanjian itu ada aturan hukumnya. Kalau janji itu cuma verbal, ringan, harian bisa. Tapi kalau perjanjian, itu ada dasar hukumnya dan mengikat selamanya. Atau saudara bisa juga membuat perjanjian hanya orang yang punya kedekatan, hubungan yang khusus dengan saudara. Misalnya perjanjian kawin. Betul? Bisa nggak hari ini, besok kita menikah selamanya, atau hari ini tiba-tiba berubah pikiran gitu. Saudara pakai cincin, melingkar sebagai tanda till death do us part katanya. Sampai maut apa? Memisahkan kita. Belum sampai maut sudah berubah, namanya manusia ya. Gelangnya dilelang, dijual, tidak jadi. Padahal harusnya till death do us part.
selamanya. Dan saudara, perjanjian itu sifatnya jauh lebih kuat daripada janji. Mengapa? Saudara perhatikan di Alkitab ya. Kalau misalnya satu bangsa, kita ajalah bangsa Israel. Seringkali Tuhan tuh ngomong gini, kalau misalnya kita ini gagal memenuhi yang namanya perjanjian ini kalau perjanjian ya, itu enggak ada tuntutan apa-apa loh saudara. Dalam arti gini, Tuhan yang menjamin. Bangsa Israel tuh gagal berapa kali. Tapi ingat ya, perjanjian itu kan sifatnya selamanya. Maka seringkali Tuhan ngomong, demi Daud hambaku. Coba. Padahal Tuhan sudah tidak punya perjanjian dengan bangsa ini. Tuhan punya perjanjian dengan Daud. Tapi demi perjanjian, maka Tuhan akan terus melakukan itu. Loh, kalau kita ini diselamatkan oleh janji, berapa banyak di antara kita yang fail, mati, gagal semuanya. Tapi karena kita saved by the covenant, sekalipun kita gagal, tapi karena the covenant, maka perjanjian itu bersifat kekal. Kalau saudara baca di kitab Ulangan ya, 430 tahun keluaran ya, bangsa Israel itu ditindas Mesir sampai mentalnya sudah mental budak enggak karu-karuan. Dan mereka berseru-seru, tapi Tuhan tidak menjawab. Belum menjawab. Kalau bahasanya Pak Yusak gini, Tuhan itu maha tahu tapi kadang belum mau tahu. Nah, itu isengnya Tuhan. Jadi ya terserah dong Tuhan jawabnya kapan, ya kan? Mereka berseru-seru nangis. Dan dari surga tiba-tiba, aku mengingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak, Yakub. Coba. Dan karena perjanjian itulah, maka Tuhan turun tangan menyelamatkan orang Israel. Sekti enggak saudara? Perjanjian itu kayak gitu loh kekuatannya. Tapi itu seringkali perjanjian itu diikatkan kepada saudara dan saya di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. The dark hour of our soul. Saudara, kalau kamu dalam tekanan, kita dalam tekanan, dalam masalah, dalam himpitan, kesakitan apapun ya, dan itu sepertinya panjang tanpa Tuhan memberi penjelasan kapan selesai, dan ini momen memang tidak enak tanpa penjelasan. Padang gurun itu memang biasanya agak panjang, tapi tergantung sikap hati kita juga. Saudara, jangan terbirit-birit lari sana lari sini, minta didoain sana, minta didoain sini, minta ditumpangin tangan sana, tumpangin sini. Tidak akan selesai saudara masalahmu kalau begitu. Itu adalah sebuah homework, PR, task yang harus saudara kerjakan sendiri dengan Tuhan. Sedang ada sebuah ragi yang jahat di dirimu yang Tuhan tuh mau cungkil itu. Bisa kesombongan, bisa kemarahan, bisa keminderan, bisa yang namanya sikap hati apapun yang jahat, sombong, egois, yang Tuhan sedang mau congkel keluar dari dirimu. Itu sebabnya itu ditekan saudara. Saudara hidup dalam tekanan, ditekan supaya itu keluar. Dan saudara serahkan ke tangan Tuhan. Bukan untuk dihindari, bukan untuk didoakan supaya cepat selesai. Nanti kalau saudara pengen cepat-cepat selesai, ngadepin lagi, fail lagi, remet. Mau sampai kapan? Hidupnya habis hanya untuk proses. So siapa yang hari-hari ini merasa hidupmu sedang Tuhan gencet? Angkat tangan. Oh banyak ya ternyata ya. Jangan buru-buru minta selesai ya. Biarkan Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mau. Dan di tengah-tengah itu saudara, minta pengertian. Kalau enggak, gelap, enggak ada penjelasan. Memang Tuhan tidak akan menjelaskan semuanya. Tapi Tuhan tidak mungkin menerangi perjalanan kita tanpa memberi pelita. Dan itu adalah firman. Saya sekarang baru ngerti, benar Tuhan. Manusia tuh enggak bisa hidup tanpa firman loh. Bisa gila loh saudara. Kalau enggak ada petunjuk, enggak ada penjelasan sedikit aja dari Tuhan, ngawur hidupnya jadinya. Karena apa? Enggak tahu harus gimana. Enggak tahu harus bagaimana. Enggak tahu harus kemana. Dan hanya firman yang bisa nuntun saudara. Tuhan enggak akan menjelaskan semuanya. Karena kalau Tuhan menjelaskan semuanya, ya sudah, enggak ada iman, betul ya? Tuhan merahasiakan sesuatu, tapi itu baik supaya kita punya pegangan ya. Sebenarnya itu adalah masa di mana saudara menderita secara perasaan, betul ya? Ada yang orang di sini yang kalau direndahkan senang, bahagia, yes, aku menderita, yes, ada begitu? Enggak ada ya? Hore, hari ini aku gengsi, yes, aku gengsi.
Enggak ada. Pasti aduh hari ini malu banget. Gengsiku kena, perasaanku kena, luka yang di sini. Dan itu seperti sebuah penderitaan, saudara. Bisa lama, bisa sebentar. Tapi percayalah bahwa penderitaan itu baik. Apa? Baik buat kita. Ingat ya, Tuhan sedang menggrafir firman di loh hati kita, bukan batu. Tuhan baik, masih mau ngurusin saudara dan saya. Lebih baik mana? Dibiarkan atau diurusin? Pasti, kalau ditanya pasti maunya diurusin. Tapi pas kejadian jerit-jerit, kok begini? Teman saya ngomongnya kasar, melukai perasaan saya. Saya tidak boleh pacaran, padahal saya butuh pacar. Aduh, saya kok belum bersuami. Wah, ini ada lebih panjang, bersuami lagi. Perhatikan saudara, ini ayat baik sekali. Menolong saya, menolong kita semua. Minta di display yang bagian ketiga. Menderita menurut kehendak Allah. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10 itu dikatakan begini. Paulus ya yang bicara. Tapi saya senang sekarang bukan karena hatimu menjadi sedih, melainkan karena kesedihanmu itu apa? Membuat kelakuanmu apa? Berubah. Sedang ada sebuah transformasi yang Tuhan kerjakan. Memang kesedihan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kami tidak merugikan kalian. Paulus tidak perlu ngomong kasar. Karena apa? Tuhan sedang menggores, melukai saudara. Itu akan menimbulkan cacat, tanda petik ya, cacat permanen tapi bukan negatif. Karena itu Tuhan yang mengerjakan, membekas saudara. Ada bekas luka yang Tuhan toreh di sini. Dan itu menimbulkan kesedihan. Tapi kesedihan itu menurut kehendak Tuhan dan itu baik. Sebab kesedihan seperti itu, lanjut. Saya bacakan ya. Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati, saudara. Ya. Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebaliknya kesedihan yang sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian. Ada 2 kesedihan saudara. Dan itu endingnya akan berbeda. Kalau kesedihan menurut kehendak Allah atas seizin Tuhan dan itu dilakukan pribadi buat Tuhan untuk saudara, itu akan menghasilkan keselamatan, akan menghasilkan perubahan sikap hati. Saudara yang dulunya sombong, diremukkan, dienolkan, dihabisi, dienolin kamu, maka akan ada yang berubah dalam sikapmu. Itu dimulai dari perubahan sikap hati. Setiap peremukan itu menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu baru muncul. Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan apa? Perubahan hati. Dari perubahan hati akan menimbulkan perubahan sikap yang mendatangkan apa? Keselamatan, dan orang tidak akan menyesal akan hal itu. Sebaliknya kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia itu menghasilkan kematian. Berapa orang? Banyak orang di sini diputus pacarnya bunuh diri. Saya baru dikabarin teman saya dari Jakarta, depositonya 20 M hilang, saudara, bunuh diri. Yang satu langsung stroke, yang satu bunuh diri. Kesedihan menurut kehendak manusia menghasilkan kematian. So kalau engkau broke up with your girlfriend, boyfriend, jangan menghasilkan kematian ya. Tapi pakai momen ini untuk merubah kelakuan, merubah sikap hati. Siapa tahu Tuhan mau berdua dengan engkau. Dan yang terdekat dengan hidupmu itu has taken too much from you. Jadi Tuhan tidak mau, come with me, reconcile with me, I'll bring you back to me. Tuhan, God is a jealous God. Elkanah, Tuhan yang pencemburu. Hati-hati. Siapa yang mau ganti Tuhan? Silakan. Cari Tuhan yang ini, moderat, liberal, tidak usah galak-galak, tidak usah cemburu-cemburuan. Silahkan. Tuhan adalah Tuhan yang Elkanah, pencemburu, pakai P huruf besar. Artinya itu nama yang melekat padanya. Dan namanya, dari perbuatannya saudara akan lihat namanya. Tuhan akan bertindak sesuai dengan namanya. Cemburu ya cemburu, sikat, seolah-olah kejam. Jadi saudara bisa perhatikan ya, bahwa Tuhan itu mengerjakan ini semua itu demi saudara dan saya. Di padang gurun saudara, di Hosea, itu dikatakan begini.
Hosea berapa ya? Aku akan mengikatkan diriku dengan kau, aku akan memperbarui perjanjian dengan engkau. Tapi itu dilakukan bukan di mana-mana, di padang gurun. Begitu Tuhan merontokkan beberapa hal dalam hidup saya ya, saya tuh dapat rema. Dan rema itu adalah apa yang tertulis di firman, dan tiba-tiba itu berlaku pribadi buat saudara. Itulah perjanjian. Dari yang sebuah janji secara umum, tiba-tiba Tuhan meteraikan, ikatkan dari pihak Tuhan sendiri kepada saudara dan saya. Dan itulah lahirnya perjanjian. Dimulai dari pihak yang lebih tinggi, bersifat mengikat secara hukum, berlaku kekal. Saudara harus punya yang namanya perjanjian pribadi dengan Tuhan. Kita memang selama, sudah perhatikan di sini ya semua, ini perjanjian semua. Ini semua perjanjian semua. Tapi mana yang bagian saudara pribadi, harus saudara berjalan pribadi dengan Tuhan. It's yours forever. Tidak ada yang bisa merubah itu, tidak ada yang bisa mengambil itu dari hidupmu. Karena sudah ditato di sini kok. Dan ditulis oleh jari Allah. Siapa yang lebih kuat daripada Tuhan? Siapa yang lebih kuat daripada tangan Tuhan? Kalau saudara sudah dimiliki Allah, ditato, distempel, nothing, no one, no power can take you away from Him. Itu Tuhan tuh kayak gitu loh. Tapi prosesnya sakit. Lebih baik bahagia tapi hilang, atau sakit tapi selamat. Gak mungkin Tuhan ngadain sunat sekarang. Ayo semua yang Mahanaim sunat loh. Sunat jasmani. Wah itu klinik rame semua itu. Enggak, Tuhan enggak begitu sekarang. Sunat sini loh. Diukir di sini laser. Zzz, api semua saudara. Tangan Tuhan tuh api. Diukir ini. Berdarah-darah, nangis-nangis, nungging-nungging, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara nangis ndelosor di hadapan Tuhan, it's good for you. It's good for us. Amin saudara. Saudara belajar sesuatu? Banyak sekali, puji Tuhan. Jadi izinkan kalau saudara sedang dilukai oleh keadaan atau oleh apapun, cepat cari tempat yang tenang saudara. Dan mintalah Tuhan, Tuhan, Engkau mau ajarin aku apa? Selesaikan yang di dalam. Mari Tuhan, ukir sesuatu di hatiku. Saudara akan dapat firman, 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 firman. Rema, 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 rema. Dan tanpa saudara sadari, Engkau punya banyak permata, saudara. Dan itu hidup. Saudara dan saya hanya akan bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Betul ya? Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Semua yang Tuhan percayakan, perjalanan itu, pribadi itu, saudara hanya bisa bagikan ke orang lain. Dan itu yang akan merubah orang. Yang dari jiwa kita hanya bisa merubah jiwa orang. Tapi yang dari roh kita, yang Tuhan sudah ukir dalam roh kita, itu yang akan menjangkau roh orang lain. Selama kekuatan kita masih utuh, maka kekuatan Tuhan itu tidak bisa nembus ke hidup kita. Itu sebabnya Tuhan harus buat retakan, pukulan, robekan. Dan celah itu akan membuat terang itu masuk dalam hidupmu. Saudara harus dilukai dulu. Baru sinar itu terobos masuk. Dan terang itu yang merubah saudara kita semua. Dari dalam keluar, ingat kalau perjanjian baru mulai dari dalam. Hukumnya hukum yang di dalam, hukum roh. Begitu itu mengerjakan yang di dalam, buah mengikuti, lahir kuasa dari perkataanmu. Setiap sentuhanmu akan menyentuh orang dan membawa perubahan. Amin. Bayarnya seperti itu salah satunya saudara. Tapi kalau sudah melihat endingnya sakti seperti itu, siapa yang tidak mau? Semua mau toh? Siapa di sini yang tidak pengen sakti? Saya pengennya biasa-biasa saja. Pengennya sakti, tapi bayarnya seperti itu. Dan percayalah kalau dengan Tuhan saudara, setiap kehilangan, setiap kerugian, Tuhan bukan hanya menambahkan di akhir, melipat gandakan. Saya melihat itu dalam hidup saya. Once upon a time lah yang dulu kala sudah. Suatu hari dalam hidup saya ketika saya diizinkan Tuhan dibawa ke sebuah proses padang gurun. Saya ini mau beli buah saudara. Ini kesaksian kecil sekali, tak sepele, tapi saya melihat betapa padang gurun adalah tempat di mana sign and wonder itu Tuhan nyatakan dan display 24 jam penuh tanpa henti. Di tempat yang paling tidak mungkin ada restoran, ada KFC, ada apapun, ada mana loh saudara, burung puyuh. Sepatu tidak perlu beli di factory outlet,
40 tahun enggak ganti sepatu. Merek apa itu coba? Baju enggak perlu ke factory outlet, baju enggak ganti kok. Pemeliharaan Tuhan sempurna dengan mata kepala saudara, lihat sendiri itu paling sempurna kalau saudara di padang gurun. Aneh-aneh enggak mungkin. Itu bisa mungkin terjadi. Itu the best place, one of the best place. Ya mungkin beberapa di taman ya. Oke lah, enggak masalah. Tapi padang gurun tidak kalah menariknya saudara dibandingkan taman. Ya silahkan nikmati masing-masing. Suatu hari dalam hidup saya tuh pengen buah. Tapi sebelnya saya tuh enggak tahu saya ini pengen buah apa. Coba pengen tapi enggak jelas pengen apa, tuh nyebelin gak itu. Ya dasar pragmatis ya, kadang memang enggak jelas gitu. Memang saya sadarilah pengen buah tapi enggak pengen buahnya itu apa. Pokoknya yang penting pengen buah. Beli bisa tapi enggak jelas kan karena belum tahu pengennya apa. Bayangin ini kok enggak pengen ya, bayangin ini kok enggak pengen, bayangin ini enggak pengen. Sudah mau telepon ini, supermarket ini ada semuanya, tapi kok enggak pengen, enggak jelas saudara. Dan tiba-tiba saya diundang bicara ke suatu unit, dan saudara tahu setelah saya bicara sepenuh hati dan di sana banyakkan murid-murid saya, tiba-tiba di akhir sebagai ucapan terima kasih lah ya, mereka memberikan saudara tahu buke, tapi bukan buke bunga. Loh, kalau saya dikasih bunga bingung mau diapain, mau disayur atau diapain buat hiasan gitu, enggak tahu lah. Bunga mungkin saya kasih ke orang lain buat kamu ya gitu. Saudara tahu bukenya apa saudara? Bukan uang, bukan baju, bukan bunga, tapi apa? Buke buah. Itu gedenya saudara. Saya bawa sampai berat, sampai salah satu murid saya alumni, Miss, let me bring it for you. Dia yang bawain saudara. Itu segala buah ada di situ dan bukan buah murah loh saudara. Saya baru lihat, nah ini yang saya minta, ini yang saya pengen. Itu one of my day, terjadi in one of my day di padang gurun. Dan beberapa hari itu, beberapa waktu itu memang saya tidak makan nasi saudara. Jadi pengennya makan yang lain terus. Saya perhatikan ya, seumur hidup dalam hidup saya itu momen paling lama, paling panjang, di mana buah itu diberikan ke saya. Saya diberkati dengan buah itu tanpa henti. Buah terus yang datang. Saya mulai menyadari, oke, Tuhan saya akan ambil seperlunya, sisanya pasti untuk orang lain. Belajar memberkati. Kalau dulu masih pelit, waktu roh miskin masih menguasai saya, enggak rela bagi makanan, mending busuk di kulkas daripada saya kasih orang. Sekarang saya sudah berubah loh saudara, lumayan ya. Mau berbagi, dikit tapi ya. Saya berikan ke orang lain, saking banyaknya buah, hari-hari itu saya makan buah sampai puas. Dan itu terjadi in one of my day, di salah satu hari di mana saya sedang ada di padang gurun ini. Nggak beli saudara. Berkat. Batin apa itu? Tuhan pengen datang. Batin makanan tradisional itu nggak mungkin ada di sini. Itu makanan tradisional. Saya nggak akan sebutkan namanya, malu saya. Itu makanan inner child dulu waktu saya masih kecil. Makanan inner child lah. Saya batin gitu. Ada loh orang ngasih ini buat kamu. Saya sampai kaget. Saya mau makan tuh pengen nangis, jadi nggak jadi makan ya, nangis jadinya. Karena itu makan itu tradisional banget saudara. Sepele, simple. Jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan paling sempurna. He display His glory di padang gurun. Itu keren, dahsyat saudara. Saudara akan dilayani oleh firman, saudara akan dilayani oleh malaikat, saudara akan dilayani oleh kemurahan Tuhan. Salah satunya ketika saudara di padang gurun. Amin saudara. Saudara nikmati ya kalau saudara sekarang masih seperti itu. Ya, nanti momen begitu Tuhan selesai, tiba-tiba pes, dan saudara sedang masuk pintu gerbang yang lain. Dan jangan lupakan Tuhan, jangan merasa berjasa, jangan melupakan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, memelihara, menaklukkan keliaran kejahatan di hati kita. Itu akan menjadi perbekalan, bekal kita masuk ketika kita masuk di tanah Kanaan. Ya. Selanjutnya, nah saudara, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami pukulan demi pukulan seperti itu ya? Yang Zevanya dulu ya. Pada akhirnya pembelajaran seperti itu ya saudara, momen-momen seperti itu kan enggak enak ya.
itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa lagi pakai kekuatan sendiri. Kita sudah tidak punya alasan untuk mengandalkan diri sendiri. Kita sudah sampai pada satu momen mau sombong itu malu, saudara. Tidak bisa. I cannot take one day without you. Sudah tidak bisa lagi pakai cara sendiri, ngatur Tuhan, terus ngelonjak, uraan, kurang ajar sama Tuhan gitu, enggak. Karena yang di dalam ini, saudara, Tuhan sudah mulai buat peremukan. Bahkan saudara mulai ngerti yang namanya menangkap perasaannya Tuhan. Itu butuh satu frekuensi, saudara. Biasanya orang yang sejenis akan ketemu yang sejenis karena bicaranya nyambung. Dengan Tuhan, Tuhan akan bicara heart to heart dengan kita. Kalau ini sudah sefrekuensi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan paling benci orang sombong ya. Nggak akan sefrekuensi, saudara. Nggak ada satu frekuensi. Nah, pembelajaran selama di padang gurun itu akan menciptakan sebuah hati di mana saudara akan punya hati yang entrust. Saudara akan mempercayai Tuhan, mempercayakan dirimu ke Tuhan. Karena saudara melihat perjalanan demi perjalanan di mana tidak ada satu pun yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Dan sebenarnya itulah yang Tuhan cari. Sebuah umat yang sangat bergantung, mengandalkan, nempel, cling on you, attach on you. Tapi untuk menciptakan sebuah hati yang seperti itu, saudara, kita dibuat rendah dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, supaya habis kekuatan kita. Itu ada kalanya mengapa dalam hidup seseorang Tuhan harus pukul pangkal pahanya. Supaya apa? Gak bisa lari, saudara. Dan itu perjanjian. Ada bekas luka, kelemahan dalam dirimu, Tuhan sengaja tinggalkan di situ sebagai pengingat, supaya engkau gak hatinya meninggi, begitu loh. Itu Tuhan kerjakan. Itu pengaman, saudara, lebih baik begitu. Yang selanjutnya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita, amin. Alkitab berkata seorang kawan memukul dengan maksud baik. Maka ketika tangan Tuhan memukul hidupmu, percayalah bahwa ujungnya apa? Baik. Tidak ada maksud jahat. Tidak ada curiga sama Tuhan, jangan. Ibu mengajari, pemimpin di sini mengajari. Kalau hatimu udah mulai gak benar, ngomong sama Tuhan. Dulu setiap kali hati saya ini timbul kejahatan, saya akan mulai menghindar dari Tuhan. Karena apa? Takut dihukum. Harusnya ya kalau pinter ya. Semakin saudara sakit, saudara semakin datang ke dokter kan? Semakin saudara ada dosa jahat melintas di hati dan pikiranmu, cepat bawa ke Tuhan supaya Tuhan tangani gitu loh. Cepat akui supaya dosamu itu di tangan Tuhan, tidak di tanganmu sendiri. Sehingga begitu iblis nuntut kamu, tidak ada dasar tuntutan karena sudah diserahkan ke tangan Tuhan. Harusnya begitu kalau pinter. Tapi seringkali karena Taurat, karena apa, takut hukuman atau apa, begitu saya melakukan dosa salah, saya kabur menghindari Tuhan. Padahal yang bisa menolong saya, kita satu-satunya harusnya adalah Tuhan, betul ya? Nah sekarang dengan semua kejadian pukulan, retakan dan segala macam, belajar ngomong, saudara. Apapun yang kita alami, ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Marah pun bicara dengan Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, kita ini sedang menjadi seseorang yang diikatkan dengan dirinya sendiri. Kita datang ke Tuhan, dan itu seperti korban yang kita bawa sehari-hari di hadapan Tuhan. Korban harian. Tiap hari yang kita bawa Tuhan, pergumulan ini, sakit ini, masalah ini, bawa ke hadapan Tuhan, angkat di hadapan Tuhan. Itu akan menolong kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan, percayalah. Yang terakhir, apabila tangan Tuhan turun dalam hidup kita, percayalah bahwa seorang sahabat sedang mengerjakan hidup kita. So tidak ada niat jahat di tangan Tuhan, tidak ada niat jahat di pikiran Tuhan. Tuhan sedang mengangkat hidup kita lewat semua yang kita alami, asal kita menang dan reaksi kita benar. Yang terakhir, Zefanya 3 ayat 11 dan 12.
Maka kamu tidak perlu lagi merasa malu akan dirimu, karena kamu tidak akan memberontak lagi terhadap aku. Di yang pertama tadi, Tuhan marah dengan kita karena semua kejahatan kita. Bangsa Israel waktu di Gunung Horeb 40 tahun Tuhan dibuat murka tiap hari. Tapi sekarang kamu tidak perlu lagi merasa malu akan dirimu, karena kamu tidak akan memberontak lagi kepada aku. Aku akan menyingkirkan orang-orang yang sombong dan angkuh dari antara kamu. Dan biarkan Tuhan juga menyingkirkan kesombongan dan keangkuhan kita pribadi. Amin saudara. Tidak akan ada lagi kesombongan dan keangkuhan di atas gunungku yang kudus. Ini the core of Israel. Israel inti itu ini, sunatnya itu di hati. Orang-orang yang dibiarkan hidup terus adalah orang-orang yang miskin, tidak berdaya serta rendah hati. Dan mereka akan apa saudara? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini bukan miskin jasmani ya. Alkitab berkata berbahagialah kalau engkau miskin di hadapan Allah. Betul enggak? Poor in spirit. Artinya apa? Kita enggak punya apa-apa. Kita enggak bisa apa-apa tanpa kita mendatangi Tuhan, tanpa kita bersama Tuhan, tanpa kita makan dari hidangan yang Tuhan sajikan buat kita. We have nothing. Dan inilah umat yang ditinggalkan Tuhan, dibiarkan hidup. Saudara, kalau sampai hari ini saudara dan saya masih dibiarkan hidup, itu berarti Tuhan belum selesai dalam hidup kita loh. Kalau sudah selesai mungkin expired, habis dari peredaran, cabut, selesai. Tuhan masih biarkan kita hidup sampai hari ini. Artinya Tuhan masih sedang mau berurusan dengan saudara dan saya. Tuhan sedang mau membersihkan sesuatu dari hidupmu. Keangkuhan, kesombongan, arogan, marah, apapun yang itu menjadi bau busuk di hadapan Tuhan. Tuhan sedang singkirkan itu. Dan terpaksa Tuhan bongkar, bedah, surgery, bukan plastik surgery, heart surgery dalam hidup kita. Dan sedang ada yang Tuhan torehkan, grafirkan, ukirkan di hatimu, yaitu firman. Sasarannya adalah hati kita. Dan umat seperti itulah yang kalau saudara baca terjemahan lain, the true Israelite, the core of Israel. Israel yang sejati, yang inti, tidak banyak, yaitu mereka. Apa? Orang-orang yang sudah selesai, orang-orang yang sudah keluar dari padang gurun dan dibawa kepada satu tempat kemenangan. Dan Tuhan berkata, ini nih yang aku mau. Masih dikerjakan terus. Itu sebabnya pengudusan itu progresif, terus hari demi hari. Tapi paling enggak, orang-orang kuat, dosa-dosa yang paling kuat itu sudah tercabut, tersunat. Bagian yang kotor itu sudah dipotong saudara. Sambil Tuhan mengerjakan sisanya. Ada sebuah versi yang bagus sekali, versi The Easy. Saya bagikan ini kepada saudara, perhatikan ya. But I will let the poor people remain there. Aku akan biarkan orang miskin tetap ada di sana, saudara dan saya. Kita dibuat miskin, tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, seolah-olah. These are the people who have had bad times. These are the people who will trust me and they will call me Lord. Orang-orang ini sudah melewati bad times. Waktu-waktu, hari-hari perjalanan yang buruk, mereka baru saja mengalami masa-masa itu. Dan mereka keluar dari kolam pembasuhan, dari dapur berapi, dan dijadikan murni, saudara. Dan merekalah Tuhan berkata, they are my people. Merekalah orang-orangku. Mereka sudah mengalami, baru saja mengalami hari-hari yang buruk, baru saja keluar dari kesulitan. Mereka sudah keluar dari pemrosesan. Sisi ini mungkin di depan sedang menunggu yang lain. No problem saudara, hukumnya sama. Tuhan sedang mau menggrafir sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata, and they will call me Lord. Jadi tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu adalah benar-benar umat Allah. Hanya yang mengalami ini loh saudara. Orang ini yang pada akhirnya entrust, mereka mempercayakan hidupnya ke Tuhan. Dan mereka inilah yang akan menjadi my core of Israel. Israel inti. Kalau saudara punya grup choir misalnya, ada choir inti, imam inti. Ini pasti orang-orang pilihan semua, betul enggak? Atau hanya yang bisa nyanyi? Saya juga bisa nyanyi, tapi sembunyi kalau nyanyi ya.
Saya pasti tidak layak masuk ke choir. Kenapa? Saya belum teruji saudara, urusan nyanyi. Menyesuaikan nada, tembak nada bisa miring-miring. Saya tidak yakin, makanya saya tidak perlu daftar daripada saya ditolak ya. Tidak usah gitu, saya yang lain aja. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah teruji. Dan Alkitab berkata, they are my people. And they will call me Lord. Ini orang yang ngerti banget artinya, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Orang-orang yang saya andalkan semua mengecewakan. Saya mau ngandelin apa lagi, kekuatan apa lagi sudah tidak ada. So the only thing, the only one that I have is you. Cuman punya kamu Tuhan, aku punya cuman engkau. Hanya engkau satu-satu yang aku punya. And they will call me my Lord. Dari keremukan itu loh saudara, teriakan itu akan membuat Tuhan, ini yang aku cari. Desperate. Itu tidak mungkin lahir dari sebuah drama kehidupan. Itu tidak mungkin lahir karena sebuah settingan ibadah. Kalau itu tidak lahir dari hatimu, Tuhan akan melihat the fake, kepalsuan. Tapi begitu lahir dari hasil pemurnian yang murni, itu akan Tuhan lihat dan Tuhan akan, this is what I want. Itu sebabnya perjanjian lama ya, Tuhan tidak mau kita ini mempersembahkan korban yang cacat, ya, binatang yang cacat tidak mau, sempurna. Apa? Justru yang paling sejati mungkin, yang paling tidak layak kita teriakkan, hasil dari permukaan, Tuhan sudah murnikan, Tuhan sudah kuduskan, itu saudara naik di hadapan Tuhan. Acceptable sacrifice. Saudara harus mengerti, akhir dari semuanya, ujungnya ini saudara. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya apa saudara? Sasarannya ini perhatikan, supaya apa? Direndahkannya apa? Hatimu dan dicobainya engkau. Ujungnya ini saudara, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Nah ini loh, kalau kita sudah tahu ujungnya kemana, kita nggak akan lagi wrestling, bergulat dengan Tuhan. Lebih baik kita surrender, lebih cepat, lebih baik. Nggak usah otot-ototan. Ada ayat yang bagus sekali, saya bagikan kepada saudara. Ujungnya hidup kita ini akan menjadi sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan. Tapi rupanya itu harus mengalami sebuah proses. Imam ini identik dengan hal-hal yang ya begitulah profetis ya. Salah satunya kemenyan ya, favorit kita itu kemenyan. Kalau panggilan lain mungkin sukanya nyakar, kalau kita sukanya membakar ya. Membakar kemenyan. Nah, saya tahu dari teman-teman yang mereka dari Sumatera ya kebetulan. Ternyata kemenyan itu untuk mendapatkannya itu pohonnya harus dilukai saudara. Kayak karet, seperti karet, pohon karet. Jadi itu digores. Begitu dia digores, kan saya tidak kenal, dari kecil saya tidak tahu itu apa. Tapi kalau buat mereka itu di belakang rumah saya banyak. Wah hebat banget ya, jadi tiap hari dia ke kebunnya di belakang dengan orang tuanya, dia ngores kemenyan. Dilukai, disayat, baru keluar getah. Dan getah ini belum selesai saudara, dijemur berhari-hari, dibiarkan sampai garing. Kalau kemenyan basah dinyalain makpet, tidak nyala saudara, malah memadamkan baranya. Tapi kalau udah garing, crunchy saudara, itu kemenyan itu wah baunya saya demen banget. Kemenyan saudara itu harum, kita aja suka ya di sini. Sudah terakhir tidak ada yang batuk-batuk ya, sudah sangat ini menikmati gitu loh. Kemenyan itu kemenyan, hidup kita bisa jadi kemenyan di hadapan Tuhan. Ayat terakhir Yeskiel 20 ayat 41 versi firman Allah yang hidup. Kamu akan menjadi apa? Kemenyan yang harum bagiku, bagi Tuhan ya. Kamu akan menjadi kemenyan yang harum bagiku pada waktu aku membawa kamu pulang dari pembuangan, keluar dari padang gurun. Selesai ya. Pada waktu aku membawa kamu pulang dari pembuangan, aku akan menyatakan kekudusanku kepadamu di depan bangsa-bangsa. Saudara perhatikan yang terakhir. Mereka akan melihat perubahan besar di mana? Dalam hatimu. Ini kuncinya saudara. Ujungnya Tuhan itu mau mengangkat hidup kita loh. Kita mau jadi kemenyan yang apa? Harum. Bukan kemenyan yang bikin batuk-batuk. Sebab saya pernah beli dan salah. Saya sendiri batuk.
bukan harum. Kemenyannya bikin batuk. Nah, hidup kita ini ternyata Tuhan mau arahnya ke sana. Saudara dan saya izinkan Tuhan melukai, menoreh, menggores, memukul, menekan sesuatu dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang ciptakan sesuatu di hatimu yang ilahi. Sebuah grafir yang ditulis di rohmu, menjadikan kita manusia-manusia yang pada akhirnya tidak punya alasan untuk mengandalkan diri kita sendiri. Nothing, saudara. Dan Tuhan sendiri yang satu-satunya menjadi satu-satu yang kita pegang. Dan pujian, penyembahan, kehormatan itu kita angkat di hadapan Tuhan. Dan biar semua luka dari semua perjalanan itu ujungnya menceritakan tentang Tuhan. Betapa hebat, betapa baik, betapa berkuasanya Tuhan. Tidak lagi all about us, tapi all about Him. Hidup saudara dan saya menjadi kemenyan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin, saudara.